Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba. Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan Tuhan pakai malam hari ini. Biarlah kiranya isi hati-Mu saja yang disampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam semua. Shalom. Thank you untuk pujian penyembahannya malam hari ini. Oke. Teman-teman, kita masih membahas tema yang ada ya. Control yourself. Tentang pengendalian diri. Halo Monica. Sorry ya. Halo Kak, makasih Kak udah. Ternyata lama, maaf ya. Oke, udah lama nih nggak ketemu sama teman-teman Home Nusantara 5. Ya, pembahasan kita masih di tema yang sama, control yourself. Kalau bicara soal hal ini di Alkitab, saya menemukan bahwa satu-satunya yang menurut saya bisa kita pahami mengenai pengendalian diri atau mengendalikan diri, yaitu dari apa yang Paulus pernah katakan. Ternyata pengendalian diri itu adalah sebuah produk dari apa yang kita perjuangkan untuk bisa kita melawan segala keinginan daging kita. Di dalam Galatia pasal yang kelima, teman-teman pasti menemukan bahwa Paulus memberikan sebuah gambaran bahwa di dalam diri manusia itu ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik ya. Kekuatan keinginan daging dan keinginan roh. Ini adalah dua bagian yang selalu tarik-menarik dalam diri kita. Nah, orang yang mengikuti keinginan daging, kata Paulus, hasilnya adalah perbuatan daging, kecemaran dan lain sebagainya, pertengkaran, perselisihan, bla bla bla. Tapi orang yang mau dipimpin oleh roh, mengikuti tuntunan roh, hasilnya adalah buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dan akhirnya di paling terakhir adalah pengendalian diri. Jadi itu adalah produk dari bagaimana perjuangan kita dalam melawan semua keinginan daging dan bagaimana perjuangan kita mengikuti tuntunan Tuhan sebenarnya. Lalu pengendalian diri itu sendiri dengan istilah yang dipakai oleh Paulus, ini menggunakan istilah dalam bahasa Yunani enkrateia, dari dua kata en dan kartos, bentuk tunggalnya enkrateia ya, en dan kartos. En itu di dalam, kartos itu adalah kekuatan. Jadi secara harafiah maksudnya adalah kekuatan yang ada di dalam diri. Nanti saya jelasin maknanya ya. Ini arti secara harafiahnya adalah kekuatan yang ada di dalam diri. Kekuatan ini kalau secara konsep dia punya makna atau kuasa, otoritas untuk membatasi diri sendiri terhadap sesuatu. Kuasa atau otoritas untuk membatasi diri terhadap sesuatu. Nah, pembatasan atau membatasi ini ditujukan kepada diri sendiri. Jadi dalam hal ini pengendalian diri itu digambarkan sebuah sikap yang disiplin terhadap diri sendiri sebenarnya.
kalau dilihat dari penekanan kata ini, maka sebenarnya letak siapa yang memegang kendali itu adalah sebenarnya kita. Jadi pengendalian diri itu adalah sesuatu yang ada di dalam kita dan cuma kita yang bisa melakukannya. Cuma kita yang bisa mengkontrol diri kita sendiri. Pengendalian diri itu bukan sesuatu yang datangnya dari luar, tetapi sebenarnya datangnya dari diri kita sendiri. Kitalah yang kemudian nantinya memutuskan untuk bertindak A atau bertindak B. Kitalah yang kemudian memutuskan untuk memilih melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang tidak. Kitalah yang akan menentukan bagaimana kita meresponi keadaan A atau keadaan B. Jadi sekali lagi, hal ini bicara, mengendalikan diri itu bicara tentang diri kita. Kita yang memegang kendali atas diri kita sendiri. Kitalah yang memegang kendali atas diri kita sendiri. Itu sebabnya si kita ini, si Andres ini yang punya otoritas memegang kendalinya sendiri, haruslah orang yang tunduk kepada otoritas Allah, supaya dia dapat mengendalikan dirinya dengan benar. Itu maksudnya. Jadi teman-teman, kalau bicara soal pengendalian diri, itu sebenarnya berasal dari diri kita. Maka di dalam diri kita harus memilih arah hidup kita atau tindakan apa. Semua hal ini kita mau taruh di bawah kendalinya siapa. Kita mau mengikuti kendali dari luar atau keinginan daging kita, atau kita mau mengikuti keinginan roh. Kitalah yang kemudian memutuskan hal itu. Kitalah yang akan melakukannya. Jadi pengendalian diri itu bicara soal bagaimana seorang membatasi dirinya, kemampuan kita untuk membatasi diri kita, memberikan batas, memberikan boundaries, memberikan pagar untuk diri kita sendiri terhadap apa saja yang ada di depan kita. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menanggapi, itu semua kuncinya ada dari kita. Jadi itu dari kata pengendalian diri itu sendiri. Nah, kalau saya boleh mengaplikasikan ini ya, pengendalian diri itu bukan sesuatu yang ternyata pada kenyataannya sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena memang kita sebagai manusia yang berdosa ini memiliki kecenderungan untuk selalu mengikuti keinginan daging kita. Jadi perlawanan terhadap keinginan daging yang menghasilkan perbuatan-perbuatan daging itu, kalau kita hubungkan dengan bagaimana kita menguasai diri kita, ini bukan perlawanan yang sangat yang mudah. Ini satu perlawanan yang sulit, teman-teman. Dan ini adalah satu perjuangan yang harus kita perjuangkan secara sungguh-sungguh. Karena itu kembali kepada diri kita sendiri. Kalau saya boleh berbagi ya, ini hanya menurut saya ya, yang apa saya cerminkan di dalam Alkitab. Menurut saya ada 3 hal yang sulit dikendalikan dalam diri kita. Ini kalau saya boleh berbagi ya, nggak tahu teman-teman mungkin nanti punya cerita lain ya. Tapi dalam pengalaman saya ya, ini saya berkaca kepada diri saya sendiri ya, saya nggak lihat orang lain. Ya, ada 3 perkara yang menurut saya ini sulit sekali kalau bicara soal kita dikendalikan. Yang pertama, saya nggak tahu kalau teman-teman punya pengalaman yang sama. Yang pertama namanya emosi. Emosi itu sulit loh dikendalikan. Saya tuh punya pengalaman ini soalnya. Waduh, mengendalikan emosi kita, wah, itu bukan hal yang mudah. Kita bisa aja ngomong, oh saya orang paling sabar, kalau tidak terjadi apa-apa tentunya. Tapi kalau terjadi apa-apa, wah, refleks kita nih ya, refleks dosa kita tuh tidak bisa bohong. Refleks kita ya, nggak bisa bohong. Temperamen kita tuh nggak bisa bohong, itu otomatis sesuatu yang memang kita harus kendalikan benar-benar.
bagaimana kita benar-benar bisa menjaga emosi kita. Dan Alkitab itu banyak bicara loh soal emosi ya, tentang kesabaran, bagaimana kita menjaga diri kita untuk tidak terpancing dengan hal lain. Bagaimana kita menjadi orang yang sabar satu dengan yang lain. Wah, ini gak gampang mengendalikan emosi. Kita tuh, terutama saya tuh memiliki pengalaman bahwa untuk bisa mengendalikan emosi itu memang betul-betul harus kita perjuangkan dengan serius. Kalau tidak, kita akan mengulanginya berkali-kali. Saya kurang tahu kenapa ya, tapi refleks kita ketika marah, kita diganggu, kita tersinggung, kita direndahkan, lalu refleks kita itu benar-benar menunjukkan adanya sebuah kesulitan kita untuk menjaga itu. Bahkan ketika kita sudah berjanji untuk tidak melakukannya, kita tahu ini salah dan kita tahu ini tidak benar. Tapi ketika ada pemicu, sesuatu yang memancing kita untuk marah atau emosi kita meledak, wah, kita bisa ledakkan. Itu ya. Di perjalanan kita mengendarai kendaraan, atau kita ada dalam lingkungan kerja, kita nih dapat orang-orang yang ada aja tuh, orang-orang yang nyebelin gitu. Pernah gak sih punya pengalaman orang kayaknya nyebelin banget deh? Kita tuh maksudnya kita udah diem ya, maksudnya kita tahu nih orang suka nyari perkara, terus kita diem, dia kok makin nyari perkara kan gitu. Kadang-kadang kita terpancing gak sih untuk kayaknya dia perlu kita kasih beri pelajaran ini, dia mesti tahu siapa kita gitu. Kita terpancing gak sih untuk kayak gitu? Kadang-kadang kita terpancing loh. Saya tuh berapa kali, nah saya bisa ngomongin karena saya pun menjaga ya. Saya tuh orangnya temperamen juga loh. Biar gini-gini saya juga punya darah yang temperamental ya. Papa saya ini Chinese, tapi mama saya ini orang Ambon. Wes, orang Ambon itu, kalau kata keluarga saya ya, ini kita dari dari wilayah yang suka berperang katanya. Jadi pasukan salah paham, pukul dulu baru tanya. Itu tangan udah masuk baru tanya, kenapa tadi gitu. Tapi tangan udah masuk, gimana ya? Ini kadang-kadang sumbunya pendek ya, gitu. Terpancing untuk berkelahi, terpancing untuk emosi. Wah, jadi apa yang perlu kita kendalikan? Salah satu menurut saya, pengalaman saya adalah yang paling sulit adalah ketika kita mengendalikan emosi kita dengan orang-orang terdekat ya. Wah, itu saya bersyukur ya kalau kita bisa benar-benar mengalami pembaharuan dari Tuhan. Karena untuk mengubah karakter manusia itu tidak mudah ternyata. Jangankan ngomong yang lain deh, dari hal yang kecil ini aja nih, emosi aja, itu sulit loh, sulit sekali. Dan itu adalah satu perjuangan yang panjang. Istri saya itu yang paling tahu ya, bagaimana temperamen saya. Kalau saya boleh kesaksian, tapi ini malu sih sebenarnya. Saya pernah loh habis pelayanan, coba bayangin. Habis pelayanan, lalu saya di jalan ya di Jakarta itu ada orang yang baru belajar mobil ternyata. Nah ini nih, kalau kita nggak tahu seluk-beluknya kadang itu udah kepancing dulu ya. Nah, dia menghindari jalur busway karena ada polisi. Dia nabrak gitu, nyenggol lah mobil kita yang ada di belakangnya. Jadi dia motong jalur dari sebelah kanan, saya di sebelah kiri. Ya main motong aja jadi kena lah. Maunya saya tuh dia tuh berhenti, minggir, minimal ngomong maaf deh, sorry ya pak gitu. Enggak, dia kabur. Saya klaksonin, kan macet ya Tin, dia makin kabur. Wah, saya kepancing, saya kejar. Itu habis khotbah loh, waduh, bahaya kan. Coba saya kejar sampai Petamburan ya, itu daerah Selipi tuh. Waduh, saya kejar, udah kayak di film-film loh. Ini bisain tukang ojeknya. Jadi waktu saya palang itu mobilnya, saya suruh turun, supirnya keluar. Supirnya duduk sebelah kanan, yang bawah tuh anak muda ternyata. Waktu saya lihat tuh anak muda nih, terus yang turun sebelahnya.
Saya mau tahu dia mau ngomong apa. Cuman ya puji Tuhan dia mengeluarkan kata sakti ya. Kalimat sakti dari mulut dia itu yang membuat saya teduh sebenarnya. Dia bilang gini, maaf pak, saya benar-benar minta maaf pak. Ini majikan saya jual aja mobil, maklum lah pak, gitu. Oh gitu, saya bilang. Iya, udah nggak apa-apa. Wah itu malunya nggak ampun. Saya pulang ya, saya di dalam mobil tuh malu banget. Kenapa gue kejar ya? Gitu, waduh malu. Memang sadar baru belakangan terakhir, penyesalan ya. Itu karena kita nggak kendalikan diri, emosi itu membuat kita jadi dalam tanda kutip ya kalau kita salah-salah, itu jadi bodoh. Tapi ini suatu perjuangan yang nggak mudah ya, saya pun mengalaminya. Kalau boleh berbagi, apa yang perlu kita kendalikan itu adalah emosi kita. Ini cuma ilustrasi, ini cerita aja ya, intermezzo dikit. Kan di dalam Alkitab tuh ada ya Amsal pasal 14 ayat 17, Amsal 25 ayat 28, Amsal 29 ayat 22. Ini semua ayat-ayat tentang kesabaran. Siapa lekas marah gitu. Orang yang sabar seperti orang yang punya apa? Orang yang tidak sabar itu seperti kota yang tanpa tembok dan bla bla bla. Satu kali ada seorang bos datang ke proyeknya dia, ke perusahaan dia datang. Ini bos datang ke perusahaan. Dia mau sidak karyawan, kerja bener apa enggak. Jadi datang pagi-pagi langsung dicek semua orang kerja enggak. Dia lihat semua orang kerja. Tiba-tiba ada satu orang yang lagi santai-santai. Duduk, tidur-tiduran di kursi gitu. Lagi nyantai deh. Terus dia lihat ini orang enggak pakai seragam. Semua orang pada pakai seragam kantor, dia enggak. Orang kerja dia duduk-duduk, nyantai, nyender-nyender, lihat-lihat HP. Wah ini karyawan gak bener nih. Lalu dipanggil tuh karyawan. Sini kamu. Terus orang yang dipanggil kaget. Terus ditanya, kamu di sebulan dapat berapa di sini? Dia hitung. Kaget lah ditanya sebulan dapat berapa. Dia bilang, iya pak. Sebulan sih ya nggak banyak sih pak, rata-rata 3 juta lah pak, dia bilang gitu. 3 juta? Cuma 3 juta? Lalu dia keluarin dompet, dia kebetulan duit cash. Ini 9 juta, saya bayar kamu 3 kali lipat. Mulai hari ini kamu tidak akan bekerja di sini lagi. Kamu saya pecat, dia bilang. Kagetlah dia. Dapat duit 9 juta terus dia bilang saya dipecat. Wah itu bikin heboh kantornya. Lalu bosnya bilang, saya bilang ya kepada seluruh karyawan di sini, saya ingatkan, ini jadi peringatan besar. Saya tidak mau punya karyawan seperti orang ini, malas, tidak ikut aturan. Orang kerja dia santai-santai, orang masuk kantor pakai seragam, dia tidak katanya. Ini jadi contoh, ini pelajaran. Lalu tiba-tiba dia ngomong, siapa kepala bagiannya? Semua pada diem. Ayo, kerja di divisi apa dia? Pak diem. Lalu tiba-tiba ada satu orang angkat tangan. Pak boleh ngomong? Boleh katanya. Pak maaf pak, yang tadi bapak pecat itu tukang bubur. Dia tukang bubur langganan kantor. Lagi duduk-duduk di depan kantor karena kita habis makan bubur. Itu gara-gara emosi ya. Nggak nanya-nanya ya. Bayang duit 9 juta ya. Aduh, udah kasih mau nikah. Ilustrasi aja ya. Kadang bisa ya kalau kita, contohnya kayak tadi saya itu, kita malu terakhir ya. Karena emosi sudah menguasai kita. Saya tahu ini nggak bang. Ini perlu perjuangan. Tadi saya udah mundur sedikit, ini bicara soal produk kita. Lalu yang kedua, yang perlu kita kendalikan, yang sulit kadang-kadang itu adalah hawa nafsu yang jahat. Ini udah bicara soal karakter juga nih salah satunya. Yakobus 4 ayat 1-2 berkata gini, di manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi.
Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, yang menarik kata hawa nafsu dalam teks ini dari kata hedomai. Tentu dari kata ini ada istilah hedon, yang artinya selfish desire, keinginan untuk diri sendiri, kepentingan sendiri, atau lust, ya, nafsu daging, keinginan daging. Nafsu yang jahat adalah sebuah sikap egois yang berpusat hanya untuk kepentingan diri sendiri, sebuah gairah jahat yang berasal dari kedagingan kita untuk memuaskan hasrat dan keinginan kita sendiri. Jadi yang sulit kita kendalikan adalah kalau bicara soal hawa nafsu ini sebenarnya keinginan kita. Hati-hati dengan keinginan kita. Seringkali gini. Ya, ini hal yang basic yang saya juga pelajari dari dulu. Tapi seringkali kita terjebak dan sulit kita kendalikan. Kita kadang lupa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau bicara soal keinginan, kita punya banyak keinginan. Lihat ini pengen ini, lihat ini pengen ini, lihat ini pengen ini. Dan Indonesia itu, orang-orang Indonesia itu adalah orang, contohnya ya, orang Indonesia itu terkenal apa? Konsumeristis. Kalau ditanya kenapa mereka beli barang, mereka nggak punya alasan loh. Rata-rata karena apa? Bukan karena dia butuh barang itu, karena tren. Ya saya juga pernah ngalamin ini gini ya. Kita udah niat nih datang ke salah satu supermarket lumayan besar. Kita udah persiapkan bahwa di sini kita cuma pengen beli ini kebutuhan pokok, terus beli beberapa ini udah kita catat dan fix. Tahu nggak? Begitu sampai di sana, ternyata ada promo dan diskon gede di produk tertentu lain nih yang nggak ada dalam list kita. Apa hasilnya? Hasilnya kita nggak beli apa yang kita pengen beli karena kepancing dengan promo barang yang lebih gede. Karena ada diskon yang lebih besar, sale itu loh, yang 70%-nya. Wah, ini ada sepatunya merek. Waduh, ini promo sampai kapan ya? Tinggal 2 hari lagi. Kita lupa dengan tujuan awal. Kita lupa pada fokus awal. Kita gampang terjebak dengan keinginan kita yang gini, kita gampang kepancing untuk atau distract untuk melihat apa yang ada di kanan kiri kita. Kita akhirnya terjebak pada keinginan kita sendiri sebenarnya. Yang selfish tadi sebenarnya kita nggak tanpa kita sadari ya, kita akan lebih memilih sesuatu yang menguntungkan kita, bukan kepada orang lain dan sebagainya. Itu salah satu contoh ya. Keinginan yang merusak itu seringkali menggoda kita pada konsep ini, keinginan atau kebutuhan, ya kan? Prioritas kita bisa akhirnya hilang karena kita terpancing ya, kita untuk belajar untuk berkata tidak, aku arahkan mataku hanya kepada ini. Tidak melihat yang kanan kiri itu ya. Kita lewat di salah satu toko yang ada, ini mereknya apa? Ini baju bagus banget ya. Ini tulisan 85%. Harganya jadi jauh beda loh. Kita nggak perlu beli sebenarnya. Tapi karena lihat diskon besar, kita pikir kapan lagi. Kayaknya kita kepancing. Buat saya ini yang paling sulit. Kenapa? Karena saya ngalamin juga. Tadi saya cerita ya bagaimana saya seringkali kepancing untuk hal-hal yang kayak gitu. Ini sesuatu yang harus kita batasi, harus kita kuasai dan kita kendalikan ya. Perbuatan-perbuatan jahat dari hawa nafsu yang jahat itu melahirkan perbuatan jahat kalau teman-teman baca. Kamu membunuh, kamu iri hati, kamu bertengkar dan lain sebagainya. Itu berasal dari sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Ketika kita tidak bisa kendalikan mata, ketika kita tidak bisa mengendalikan telinga, ketika kita tidak bisa melakukan itu semua. Sama satu lagi nih, ada iklan sedikit. Kendalikan hawa nafsu makan. Ya. Waduh,
Sehingga definisi diet adalah sesuatu yang dilakukan besok, ya kan? Harus berhenti, harus hidup sehat, tapi aduh, kuliner ya, itu juga mengerikan. Wah, nanti kita menyesali kemudian hari. Ketika kita udah nggak sehat, ya, udah mulai kena banyak penyakit, wah, kita menyesal ya. Karena itu berangkat dari tadi kita sulit mengendalikan apa yang kita inginkan dari keinginan dalam diri kita. Nafsu jahat muncul karena kita akhirnya salah memiliki keinginan. Keinginan yang salah maksud saya, bukan keinginan yang benar di mata Tuhan. Kita terjebak pada situasi-situasi itu. Yang menurut saya ini yang sulit dikendalikan. Yang ketiga ya, yang terakhir ya. Ini pengalaman saya. Apa yang sulit dikendalikan sih dalam diri kita ya? Kalau saya boleh berbagi, kita berjuang bersama. Yang sulit dikendalikan yang pertama emosi, keinginan kita. Yang kedua ini, mulut kita, lidah kita. Kita tuh suka kepancing untuk mengatakan sesuatu. Alkitab tuh banyak berbicara tentang perkataan, teman-teman. Dan memang perkataan kita itu adalah perkataan kita tanpa disadari itu bisa menjadi berkat tapi bisa menjadi kutuk. Saya berbagi ya dengan teman-teman nih, saya sangat diberkati dengan satu artikel yang pernah saya baca. Dia bilang, before you speak, think. Sebelum kamu bicara, pikir. Ya kan, think itu dari THINK. T itu is it true katanya. Jadi sebelum kita bicara, coba periksa dulu yang saya mau bicarain ini benar apa enggak. Seringkali ya kita kepancing loh. Mendengar berita, lalu kita percaya, lalu kita bagiin lagi berita itu, kita bicarain lagi, tanpa kita cari tahu kebenarannya. Benar nggak sih pesan ini? Sumbernya dapat dipercaya apa tidak? Kalau tidak, wah itu merugikan banyak orang. Ya, pertama kalau kita adalah pelakunya, kita ini adalah orang yang menyebarkan ketidakbenaran. Lalu yang kedua, korbannya adalah orang yang mendengar perkataan kita. Dia jadi kena karena dia mendengar sesuatu yang salah dari kita. Lalu yang ketiga adalah korbannya adalah orang yang kita bicarakan. Hal yang kita bicarakan salah. Dia jadi korban dari kesalahan pembicaraan kita. Jadi yang pertama itu think. Dari think itu adalah is it true? Sebelum bicara, check and recheck kebenarannya. H itu helpful. Kita ngomong, ini omongan kita akan membantu orang nggak? Atau malah bikin tambah orang pusing dengerin kita? Kata-kata kita ini membantu memberikan jawaban nggak, solusi nggak? Atau lebih banyak nyalahin ya? Kita kayak ada orang ngomong ya sama kita. Saya mau cerita nih, saya punya masalah. Lalu kita mendengar, lalu jatuhnya lah lebih kita menghakimi orang ini daripada kita memberikan sesuatu yang membantu dia. Inspiring. Kita ngomong, orang termotivasi nggak, dibangun nggak? Atau pembicaraan kita, kata-kata kita tuh justru bikin orang down. Kalau saya boleh pinjam bahasanya Pak Eras, kalimat kita berduri ya, melukai orang lain, bukan menginspirasi, tapi melukai orang. And necessary, penting apa tidak? Nah, ini kadang kita terjebak juga. Apa yang kita omongin ini sesuatu yang penting apa tidak? Nah, yang repot kadang-kadang kita lebih banyak ngomong yang nggak penting daripada yang penting. Ya kalau ngomongin nggak penting ya ngapain kita bicarain, ya kan? Lalu K yang terakhir itu kind, kebaikan. Nah, kita banyak nasihatin kita sebenarnya bicara soal perkataan, karena ada dosa karena lidah. Kita berkata, wah lidah itu kecil tapi sangat berbahaya. Dia bisa membuat banyak perkara lahir karena perkataan kok.
kita melihat banyak orang yang karena perkataan akhirnya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya. Di dalam Alkitab juga dikatakan ya, 1 Petrus kalau nggak salah ya, pasal yang ketiga ayat 10, siapa yang ingin melihat hari-hari yang baik, yaitu ketika dia menjaga perkataannya. Nah ini seringkali keceplosan nih kita nih ya. Seringkali kita terpancing untuk menyampaikan memancing untuk berbicara sesuatu yang tidak benar. Saya bisa bilang begini sekali lagi karena saya juga pelakunya ya. Saya juga sulit melakukan. Saya punya kesulitan untuk kemudian menjaga mulut saya. Dan saya sangat diberkati dengan nasihat-nasihat yang saya terima dari khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Pak Eras, lalu nasihat-nasihat yang dia berikan, bagaimana seorang hamba Tuhan itu harus benar-benar menjaga perkataannya. Karena perkataannya itu adalah harus perkataan yang kudus, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah menjadi saluran yang bersih, supaya orang yang mendengar itu, firman yang kita sampaikan adalah firman yang mengubahkan kehidupan orang. Wah, ini satu perjuangan yang tidak mudah, teman-teman. Gimana kita bisa menjaga emosi, kendalikan emosi, perkataan, keinginan kita. Makanya kemudian Paulus mengingatkan kita bahwa ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita punya kemampuan untuk memutuskan dan mengendalikan diri kita dengan benar. Karena tadi ya saya sudah singgung bahwa pengendalian diri itu berbalik ke kita. Kita lah yang memutuskan. Nah kita ini harus dikendalikan juga oleh Allah, supaya kita dapat mengendalikan diri kita dengan baik. Kita kembali kepada pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Harusnya, idealnya, firman-firman Tuhan yang kita dengar, doa-doa kita yang kita lakukan, perjumpaan kita dengan Tuhan, itu mengubah kehidupan kita, menjadi kekuatan kita, untuk kemudian kita berproses dan berprogres ya, pelan-pelan kita melakukan firman, untuk kita sampai kepada keadaan yang Tuhan inginkan. Kita mampu mengendalikan hidup kita dengan baik. Saya tahu sekali lagi ini tidak mudah ya. Saya pun masih jatuh bangun dan melakukannya. Mari kita berjuang bersama-sama ya teman-teman. Ya, karena ini kembali ke kita ya. Buat saya malam ini kuncinya adalah tadi. Ketika kita mau dikendalikan Tuhan, maka kita bisa mengendalikan diri kita dengan benar. Kita belajar menundukkan diri kepada kendalinya Tuhan. Ini juga satu perjuangan yang kita sama-sama gumuli. Karena kita sebenarnya tidak punya kekuatan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kuasa firman Tuhan yang mengubah. Kita perlu pengalaman berjumpa dengan Tuhan yang mengubahkan setiap hari. Dan kita belajar dari semua kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan. Bagaimana kita meresponi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, memampukan kita untuk bertumbuh jadi dewasa. Ketika kita makin dewasa, kita akan makin bisa mengendalikan. Saya melihat bahwa hanya orang dewasa yang bisa berkata cukup, yang mengerti arti cukup. Selama kita masih anak-anak, kita sulit untuk berkata cukup. Ini contohnya. Dulu saya ingat banget ya. Saya mau tanya, siapa di sini yang masih suka makan permen? Saya juga makan permen loh. Semua suka permen kan? Suka ya pasti ya. Tapi apakah permen itu adalah sesuatu yang wajib kita makan? Kan tidak ya. Artinya gini, ada orang nggak yang dengan sengaja, oh gue mesti beli permen hari ini, sebungkus lagi, 2 pak lagi gitu kan? Nggak ada ya. Nggak ada kan ya. Kenapa? Tapi dulu waktu kita kecil, waktu kita masih kecil, kita beli permen sebanyak-banyaknya, bener nggak? Saya punya pengalaman, saya dulu kalau punya duit pasti beli permen. Kita kumpulin permen ini, permen itu, saya kumpulin. Tapi ketika kita dewasa, permen bukan
Cukuplah 1-2 aja cukup, nggak perlu sampai 1 pak, 2 pak, 3 pak kita kumpulin, kayak kita tidak bisa hidup tanpa permen gitu ya. Tapi kan anak-anak berpikir yang dia tahu ya, oh, kalau bisa aku sebanyak-banyaknya. Dengan bertambahnya usia kita mengerti bahwa permen ini bukan sesuatu yang perlu kita makan tiap hari. Dulu bukan harta kita yang paling mantap kan, nggak perlu kita harus nabung buat beli permen. Kenapa? Karena kita sudah dewasa, kita tahu bahwa kebutuhan saya cuma satu paling. Kalau saya ngantuk, buat jaga-jaga di jalan. Artinya dengan bertambahnya kedewasaan kita bisa lah, pasti bisa untuk mengendalikannya step by stepnya. Maka bertumbuhlah sama-sama teman-teman. Malam ini itu ya, itu yang bisa saya sharingin. Mungkin teman-teman punya cerita yang lain dan mau berbagi dengan kita semua. Saya kembalikan kepada hostnya. God bless. Ini Om Liu sudah ada nih. Oke, terima kasih Kak Andre. Pengendalian diri. Teman, ini hal yang sangat sulit. Jujur, kalau kita tidak benar-benar sepenuhnya bergantung pada Tuhan, siapapun kita itu pasti akan sulit. Karena kita, ada satu hal saya berpikir begini, setiap kita itu memiliki benih-benih yang mungkin sampai saat ini itu ada di dalam diri kita, tapi kita itu belum menyadari begitu. Hanya karena belum ada pemicunya. Seperti yang tadi Kak Andri tadi sudah sempat singgung. Ketika kalau dalam keadaan baik-baik, semuanya kita itu pasti terlihatnya seperti malaikat. Apalagi kalau contoh kalau kita ketemu di gereja, di dalam kegiatan-kegiatan rohani, itu pasti kita, keaslian kita itu tidak, itu pasti semuanya itu pasti tersembunyi di dalam diri kita. Tetapi kita bersyukur dengan komunitas kita ini, jujur ya, apalagi kita komunitas AN5 ya. Ini komunitas yang juga dibangga-banggakan oleh para pembicara-pembicara. Jadi saya harap setiap kita yang ada dalam komunitas ini, saya mau supaya setiap kita itu benar-benar serius ya. Saya takutnya itu kita dibangga-banggakan oleh para pembicara, tapi kita itu tidak benar-benar serius gitu. Jadi terima kasih sekali lagi Kak Andres buat kebenaran malam hari ini. Ini sungguh benar-benar memberkati. Sekali lagi buat setiap kita yang ada di home ini, kita itu memiliki benih-benih jahat di dalam diri kita. Sebab itu kita itu dituntut harus benar-benar mengisi hidup kita itu. Setiap hari itu kita harus benar-benar mengkonsumsi kebenaran. Kalau tidak itu bahaya. Kalau tidak salah beberapa minggu lalu Pak Tardi sempat berbicara begini. Kalau seseorang itu pada waktu kalau dia itu ketika kalau dipencet itu yang keluar itu harus otomatis kebenaran. Tetapi kalau ketika dipencet yang keluar bukan kebenaran, sesuatu hal yang lain, maka itu dipertanyakan kira-kira selama ini benar-benar kebenaran yang dia konsumsi atau tidak. Tapi setiap kita itu benar-benar memiliki, pasti kita itu memiliki kelemahan masing-masing, dan setiap kita itu saat ini masih dalam perjuangan. Tapi saya mau supaya setiap kita itu harus benar-benar mengenali kelemahan kita. Kira-kira saya itu punya kelemahannya ada di segi mana? Kita harus kenal. Karena masalahnya begini, ketika kalau kita tidak mengenali kita punya kelemahan, itu akan sulit untuk kita berubah. Maka saya itu teringat dengan ada di dalam kitab ada berbicara begini. Ada dosa yang dapat diampuni, tetapi ada dosa yang juga tidak dapat diampuni. Jadi pada waktu itu terlintas di pikiran saya begini. Memang setiap dosa itu memang tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Selama kita itu mau mengaku, datang kepada Tuhan dan mengaku, maka Tuhan itu otomatis pasti akan mengampuni kita. Tapi masalahnya begini, sekecil apapun kesalahan itu, tapi masalahnya kalau kita tidak sadari dan kita tidak mengaku, maka yang jelas itu pasti akan membunuh kita, itu pasti akan membinasakan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi buat teman-teman Home 5, mari kita sama-sama berjuang ya. Kalau kita tidak benar-benar serius memperbaiki hubungan kita
dengan Tuhan, itu siapapun kita pasti akan sulit untuk mengendalikan diri kita. Kita tahu bahwa kita ini manusia yang berdaging, dan yang sering kali terjadi daging kita itu paling menonjol. Jadi otomatis kalau kita tidak benar-benar menaklukkan hidup kita kepada Tuhan, maka yang jelas pasti kita itu akan lebih cenderung untuk mengikuti kedagingannya kita. Apalagi seperti yang tadi Kak Andres juga sempat singgung, ada tiga hal yang sulit dikendalikan. Itu pertama-tama emosi. Apalagi kalau seperti tadi Kak Andres juga ada sempat berbicara, apalagi kalau kita yang bawa kendaraan, itu memang itu pasti kita itu pasti akan teruji ketika kita itu ada di jalan. Memang kadang-kadang di situ di jalan kan ada orang-orang yang nakal ya. Kadang-kadang tidak tahu aturan, kita sudah ikut aturan yang benar, tapi kadang-kadang ada orang yang jadi sembarang saja. Apalagi kalau sudah mabuk ya. Apalagi kalau kami yang ada di bagian timur. Ini kan banyak orang mabuk. Jadi memang benar-benar teruji. Tapi kita tuh ketika kita tahu bahwa kita punya kelemahan ada di segi itu, kita bersyukur itu karena kita tahu kita itu menyadari kita punya kelemahan itu ada di situ. Jadi kita harus benar-benar berjuang untuk taklukan itu. Seperti tadi kok Andre juga sempat berbicara bahwa kita itu harus benar-benar bisa berusaha supaya bagaimana supaya ketika kita bertindak, kita berpikir itu harus benar-benar itu bisa menyenangkan Tuhan. Jadi tujuan kita hidup bagaimana caranya hidup kita itu dapat dinikmati oleh Tuhan. Jadi tadi Andres juga sempat berbicara tentang lidah ya. Jadi kalau Pak Eras dia ulang-ulang dia menyinggung begini. Kalau lidah itu hanya sekedar pengantar, tetapi sumbernya itu dia berbicara tentang hati. Kalau kita pun hati itu, kalau hatinya tidak beres, maka pasti lidah itu pasti akan lidah atau mulut itu pasti akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Andres buat kebenaran. Mungkin ada teman-teman yang ada mau sharing atau mau bertanya sama Pak Andres, kesempatan saya berikan. Ada yang mau berbagi cerita soal emosi? Kaldil sama kamu nih kakek. Aku mau tambahin yang dari Kak Ramuel tadi. Ini ya, seperti yang Kak Ramuel tadi bilang, kalau kita nggak menyadari dosa kita atau kelemahan kita, maka kelemahan itu yang akan membunuh kita itu, makanya kita harus menyadari gitu. Itu benar banget sih, karena aku kan juga orangnya emosian ya, kadang gitu kan. Nah, cuman dulu bedanya, dulu aku nggak sadar. Jadi begitu amarah itu datang, aku ikutin amarah itu, karena aku nggak sadarin gitu. Nanti mulai sadar setelah sering dengar khotbahnya Bapak, kalau kita harus belajar gitu kan, mematikan daging. Baru aku ketika datang emosi itu, aku sadar gitu, kalau aku emosi. Nah, cuman di situ kadang pilihannya kan mau ngikutin emosi itu. Kalau udah sadar pilihannya jadi ikutin emosi itu atau tarik nafas gitu kan, jeda dulu, baru berpikir jernih gitu kan. Itu dua pilihannya sekarang. Nah, jadi sekarang perjuangannya beda lagi. Kalau dulu kan karena nggak sadar ya udah ikutin aja. Jadi emang benar kita akan terhanyut gitu kan, yang lama-lama binasa gitu. Kalau sekarang bedanya udah sadar, tapi itu jadinya dikasih dua pilihan. Nah, dan emang benar dengan kekuatan sendiri tuh nggak mungkin bisa gitu. Apalagi kalau doanya udah jarang ya, bukan udah jarang, nggak konsisten. Nah, itu kalau doa udah nggak konsisten, otomatis kan kita merasa kita bisa dengan kekuatan sendiri. Itu aku biasa ngerasa sih diriku kalau udah kayak
doa, misalkan Miss doa sehari aja, itu kayak udah nggak terkalibrasi gitu. Biasanya udah mulai hanyut lagi tuh. Tapi begitu datang lagi terkalibrasi lagi gitu. Terus yang masalah mengendalikan emosi, pas banget gitu ini Kak Andris bahas karena sebelum home aku juga lagi emosi masalah urusan pekerjaan gitu ya. Pokoknya aku merasa kayak aku nggak dihargain gitu karena intinya masalah pekerjaan apa yang aku omongin dari ibaratnya dari vendor tuh kayak slow respon lah apa gitu dan sebenarnya aku cek ke diriku, aku sebenarnya marahnya itu bukan hanya karena slow respon gitu, tapi aku merasa harga diriku terinjak gitu, maksudnya kayak aku direndahkan. Sebenarnya itu yang bikin aku marah gitu, bukan masalah slow responnya gitu. Jadi ya di situ gitu dengan tadi pas penyembahan gitu Kak Herlin, ya itu mulai terkalibrasi lagi gitu, mulai berpikir jernih gitu. Tadi seperti yang Kak Andris bilang mau kayak oh dia belum tahu siapa saya gitu. Kayak berusaha mau ngejatuhin pihak itu gitu vendor tuh oke tunggu ya gitu. Tadi udah ada pikiran kayak gitu persis ya. Oh banyak aku bilang aduh Tuhan ini persis ya. Benar-benar tadi itu pas berapa menit sebelum home gitu pas mulai penyembahan ya udah mulai teduh lagi ya udahlah semua orang punya salah gitu mungkin itu kekurangannya dia mungkin suatu saat aku juga akan bikin salah yang mungkin orang lain juga kalau nggak sabar ya bisa nanggepin aku gimana gitu jadi terima kasih Kak sangat terberkati dari Kak Andris Kak Ramuel juga Kak Herlin tadi yang sudah mimpin praise and worship. Tuhan berkati. Oke, yang lain lagi? Ini kayak Kalius masih di jalan kan? Jadi dia sempat udah buka kamera lagi duduk. Ada. Kelihatan bangku ininya. Kaliusnya sembunyi. Ada. Cuma nggak enak posisinya lagi begini. Aduh. Gini lah. Gimana? Saya setelah tadi sama Kak Andris. Oi. Mengendalikan makan ya. Ya, kalian kalau lihat saya sekarang gitu udah makin saya tanya nih kata dokter, aduh gawat nih. Loh. Tapi kadang Kak Andris ya, bukan cuma orang berbadan besar juga yo. Terkadang orang berbadan kecil juga makan juga jadi masalah. Terkadang tapi orang kecil ini badan kecil ini kadang makannya bukan tentang makan yang jumlahnya banyak gitu. Tetapi kadang suka apa aja dibeli, tapi ujungnya nggak dimakan. Nah itu jadi masalah. Iya, keinginan ya. Iya, Mana yang iya keinginannya gitu. Pengen ini, pengen itu gitu. betul. Udah dibeli semuanya. Iya. Gitu. Kayak beli donat gitu. Kenapa mesti beli donat satu lusin gitu? Padahal kan cukup kita beli satu aja gitu. Tapi mau rasa ini, akhirnya taruh di kulkas berhari-hari. Nah itu jadi masalah juga tuh. Ya, kayak gitu. Ya, tapi banyak belajar sih. Mengendalikan makan memang bukannya tentang badan gemuk atau enggak ya. Tapi saya belajar. Pada saat saya mengendalikan makan, saya mulai belajar untuk saya tahu tubuh saya nggak selamanya bisa mengolah semua makanan gitu. Yang mengendalikan makan ini salah satu adalah mengendalikan hasrat pengen mulutnya itu pengen dapat sesuatu yang rasanya enak. Nah, kalau saya di kantor itu satu yang saya kendalikan adalah apa? Saya punya kemampuan untuk beli makan enak gitu atau dalam konteks makan yang banyak lah gitu junk food atau makan apa ini yang jadi masalah kalau nggak punya duit sih pasti makan di kantin tuh gampang ya kalau nggak ada duit gitu masa pada saat kita ada bisa nggak kita mengendalikan dan ini latihannya nggak mudah 1, 2, 3 kali terus coba dan ternyata setelah merasakan mematikan hasrat kuliner itu wah itu enak loh gitu saya mau bagi sama teman-teman enak loh gitu. Kita mematikan hasrat kuliner itu pada saat makan di kantin, apapun menunya, untungnya kantin saya ada 3, telur, nasi, telur, ikan, sama ayam ya. Saya pasti ambilnya ikan.
Kenapa? Karena kalau Sabtu Minggu pasti ketemu ayam daging gitu. Saya ketemu ikan jarang gitu. Iya, betul. Ya, dan apa kebutuhan proteinnya kan tercukupi gitu. Dan saya coba untuk makan 1 sendok aja atau 1 centong aja nasinya. Karena dulu saya kalau makan Kak Andres kurus-kurus gini, saya makan bisa ya gunung Semeru pindah ke piring ya. Dan punya karunia tidak bisa gemuk. Enak banget. Yang diidamkan para cewek ya. Aduh. Makanya. Tapi pada saat saya makan makan sedikit itu, saya belajar itu. Pertamanya nggak gampang gitu. Aduh, lapar lagi. Aduh, pengen ngemil lagi. Akhirnya saya tekan, nggak boleh gitu. Gitu. Harus terus, harus konsisten. Pada saat makan di kantin, wah nggak enak nih. Tapi saya coba terus habisin makanannya gitu. Nah, coba akhirnya makan pakai porsi yang secukupnya. Ya sore nanti bisa makan lagi. Itu pun mulai sore makan secukupnya. Kecuali ada sambal di rumah ya. Wah, kalap lah kalau ada sambal ya. Ada sambal sama tempe. Udah, terus tempe ada serundingnya. Udah, itu aja nasi bisa habis lagi tuh 2 piring. Ya, Aduh. gitu. Ya, saya ingat itu soalnya saya tuh berjuang tadinya ya kalau soal makan ya. Saya dulu punya kebiasaan minum kopi. Saya suka banget kopi. Walaupun saya nggak ngerti ini Arabica, Robusta, saya nggak ngerti. Pokoknya kopi aja ada kopi ya saya suka. Tapi dulu saya pakai gula. Kopi pakai gula. Sampai akhirnya sebenarnya katanya yang sehat minum kopi nggak pakai gula katanya gitu. Cuman ya pahit kan nggak pakai gula. Dan itu berjuangnya, waduh ampun ampun loh. Jadi mulai ya karena kita sudah terbiasa dengan taste yang ada, kita harus mengubah pola, berjuangnya sampai akhirnya sekarang benar-benar saya benar-benar bisa untuk tidak ngopi dengan gula lagi. Kopinya hitam, nggak pakai minum kopi saset lagi dan lain sebagainya. Jadi kadar gula yang udah dikurangin dan sebagainya. Kalau nggak kali catatannya banyak sekali ya. Dokter-dokter, aduh, bahaya nih jangan nih. Ya, dan kalau di kantor untungnya kan ada medical check up ya. Nah, kalau ada medical check up tiap kantor kan jadi kita kayak ngejaga-jaga tuh. Walaupun banyak yang licik tuh. Wah, sebulan sebelum medical check up dia apa jaga benar-benar biar hasilnya bagus raportnya. Ya, itu kelicikan yang biasa terjadi ya gitu. Tapi saya justru enggak, saya apa adanya aja gitu. Jadi ya udah gitu, saya biasanya makan biasa aja. Bahkan kadang kalau disuruh puasa saya nggak puasa gitu. Saya tetap makan aja gitu ya kan. Supaya saya pengen tahu tanpa ada puasa-puasaan gitu, saya pengen tahu berapa sih gula saya, berapa sih tekanan darah atau apa gitu. Saya cobain gitu. Dan ini kadang saya jadi perenungan gini, kalau kita nggak bisa kontrol makan kita di bumi gitu kan ya, kita disuruh banget makan enak gitu kan ya, wah kita mau habisin semuanya gitu. Itu jadi mikir juga gitu, wah ini berarti hasrat rakus saya bukannya belum mati gitu kan ya, hanya ditunda gitu kan. Oh nanti makannya di LB3 aja, wah enggak gitu. Dari sekarang bisa ngatur gitu. Dan akhirnya buahnya apa? Ya jadi irit. Ya, jadi kalau misalnya ke mall gitu ya, kalau ke mall jalan gitu ngeliat makanan apa aja kayak ya nggak mau porsi yang banyak-banyak gitu. Akhirnya kalau makan sama anak-anak aja pesen makan gitu. Kadang dulu gitu pesen semua menu dipesen pengen cobain satu-satu gitu. Tapi nggak dihabisin. Sekarang saya rubah polanya. Ya, saya rubah anak-anak mau apa? Mau nasi goreng, oke nasi goreng, mie, terus satu lagi apa? Oke, dah pesan semuanya. Kita makan nggak? Kita nggak makan gitu. Karena pasti anak-anak nggak habis, kita yang makanin. Ya, Gitu. Jadi karena anak saya kan 3 kan, Andres kan 1 gitu kan ya. Kalau saya 3, jadi makan terus 1 dia makan nggak doyan atau ada pedas-pedas sedikit, kadang kan pas makan gitu ada pedas-pedas sedikit, aduh dia nggak mau makan, akhirnya gimana ya sayang kan buang nasi sia-sia atau buang lauk gitu. Kecuali pas dia makan ternyata dia doyan dia habis, baru saya pesen 1 menu lagi gitu. Dan itu berdua sama istri dan apa sama istri juga mau diet besok. Diet tapi besok. Ya, jadi pas lagi diajak jalan ya diet tapi besok ya. Jadi ya. sama-sama berjuang gitu untuk yuk hasrat kuliner kita matikan. Nah ini kendala buat kita masing-masing ya. Suatu hari kita pasti kalau Tuhan izinkan diberkati lebih ya. Ini ada tantangan kita bukan sekarang, nanti kalau kita punya lebih, nah di situ tuh bisa nggak kita mengendalikan keinginan kita bukan pada saat kita nggak punya, tapi pada saat kita punya kemampuan. Ya kalau Babe bilang tuh kita belum jahat gitu, tapi kita masih punya potensi gitu. Kita cuma masih jadi pengecut doang sekarang gitu. Nah itu kan kalau dalam konteks kejahatan ya, dalam konteks membunuh gitu. Ya mungkin kayak Ramuel kan di sana banyak orang yang mabok ya gitu ya. Wah, kalau lagi apa sehat lagi nggak mabok itu kelihatannya baik-baik aja, pas mabok baru kelihatan aslinya itu. Nah itu tuh sama ya gitu. Dan apa walaupun makan ini kelihatannya kayak sepele ya kita udah tahu kita mau panjang umur ya kalau kita mau panjang umur salah satunya kan sekarang ini udah terbukti bahwa kesehatan itu datang dari makanan ya. Dan makanan itu udah makin aneh-aneh gitu.
Ya seperti tadi dibilang ada kopi sekarang semua kopi ada gitu. Udah kopi pakai donat lagi, kopinya pakai gula aren ya kan, begitu tambah donat ya, terus tambah nasi lagi siangnya. Aduh. Dan juga apa mengendalikan diri salah satu dengan olahraga juga bentuk mengendalikan diri sih. Kenapa? Karena olahraga itu juga sama kayak nahan emosi gitu. Ya mungkin kalau kayak Andres gitu, kayak saya gini kan Andres, kalau misalnya saya nggak bisa nahan emosi gitu kan, saya lariin ke alat gitu. Jadi Hmm. biar udah emosinya ke alat aja. Jadi kayak nuangin emosinya di situ sambil nonton YouTube atau sambil ngangkat ya. Di situ sih. Walau kadang gerakannya terbatas, tapi saya coba untuk ngalihin emosi saya sambil ngangkat beban, lumayan mengalihkan gitu. Kan jadi sehat gitu. Daripada kita marah-marah di jalan gitu kan. Iya betul. Pokoknya kalau udah kesel di jalan tunggu aja sampai rumah ngangkat beban sambil tarik napas banyak, habis itu capek, dah terus makan lagi, baru tidur. Aduh, itu sih dari saya serinya. Ya, yang lain teman-teman. Kak Herlin, gimana nahan emosi sama anak-anak? Keinginan dan kebutuhan tuh, wah, aduh, kita kejebak mulu ya. Nahan emosi sama anak-anak, Kak. Nggak usah ditahan, dilepasin aja. Tapi tetap dikontrol, itu aja sih. Maksudnya kan kita semua punya emosi, bener ya. Jadi eh, tinggal kita ukur takarannya aja kali, Kak. Anak-anak soalnya anak-anak itu perlu mendapat pelajaran juga, maksudnya perlu dimarahin, perlu dipeluk, perlu dibimbing, perlu semuanya. Karena kalau tidak ditegur kadang dengan nada yang sedikit tinggi, mereka nggak akan ngerti. Ada anak yang jujur aja di kelasku itu anak-anak luar biasa. Kemarin ini sedang sedang ada proyek P5 gitu ya. Jadi temanya Aku Sayang Bumi, jadi orang tua masuk kelas. Kemarin giliran kelas saya yang orang tuanya masuk kelas. Orang tuanya heran semua, Miss Erlin begini nggak marah gitu. Saya baru 5 menit di sini, saya udah emosi, Miss marah aja, anggap aja kami nggak ada gitu kan. Gimana saya mau marah? Semua ribut ya, mau mau nggak mau ya udah kita cari cara untuk mendiamkan mereka. Miss kasih apa kek, kasih makanan kek biar mereka diam. Pusing. Mereka pusing. Lah, Bu, itu anak Anda. Orang tuanya aja pusing apalagi kita. Mereka di rumah menghadapi mungkin satu dua atau paling banyak tiga, itu ada Kevin gitu ya. Itu murid saya dulu. Tapi di sekolah kita harus, anak saya 9 dan rata-rata laki-laki semua. Nggak tahu dari tahun ke tahun anak laki-laki selalu dikumpulkan di kelas saya. Jadi berbagai karakter ada di situ. Kadang mereka tidak mengakui saya marah karena mereka sudah tahu kalau saya habis marah itu pasti gampang ketawa kan, gampang senyum. Saya paling tidak bisa melihat ekspresi anak-anak, kalau saya marahin terus diam, pasti saya ketawa. Pasti ada kelucuan di wajah mereka gitu kan. Jadi makanya saya bilang mereka perlu dimarahin, tapi mereka perlu dikasih tahu juga kenapa kita marah, kenapa mereka apa yang mereka lakukan yang membuat kita marah gitu, itu perlu dijelasin. Jadi kalau marah untuk menghadapi anak-anak itu beraneka ragam, unik pokoknya Kak. Ya, yang sekarang yang saya pelajarin itu adalah tadi yang kata Kak Andres bilang menjaga mulut. Karena kadang-kadang saya pikir saya merasa kalau saya sedang melukai orang, dan pasti saya nangis gitu. Dan itu menurut saya alarm buat diri saya. Kalau kalau saya sampai menangis habis mengeluarkan kata-kata yang saya pikir itu melukai orang lain, itu alarm buat saya. Saya pasti datangin itu orang, saya minta maaf, itu tadi keceplosan atau gimana, terserah dia terima atau enggak alasan saya, masa berkali-kali keceplosan gitu ya kan. Tapi namanya juga berjuang. Gitu. Jadi, saya dari suku Batak gitu ya, terbiasa dengan abang saya laki-laki semua, 3. Jadi saya anak keempat, terbiasa bermain dengan anak laki-laki, bahkan di sekolah juga, mungkin itu alasannya kenapa anak-anak di kelas saya juga kebanyakan laki-laki, saya nggak ngerti juga. Jadi, sikapnya ya sedikit kelaki-lakian. Ngomong juga ke laki-lakian gitu ya. Tapi bukan berarti saya laki-laki, saya perempuan, tulen ya, teman-teman. Jadi, perlu menjaga mulut saya pikir. Karena kadang-kadang saya nggak
Saya nggak bisa melihat seseorang yang agak manja-manja, jujur nih. Saya nggak bisa melihat yang agak mental-mental gitu. Saya langsung pak pak pak. Padahal kan dia punya background kenapa dia sampai seperti itu. Sebetulnya gitu kan. Dia punya alasan kenapa dia menjadi pribadi yang seperti itu. Dan kadang itu yang saya tidak terima kalau kalau saya lagi berbicara dengan orang, terus lawan bicara saya agak sedikit menurut saya aneh, langsung saya pak 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 gitu ya. Padahal sebetulnya nggak boleh seperti itu, harus belajar menahan. Nah, kalau saya sudah merasa menyakiti, paling yang saya lakukan adalah saya datangin kembali orang itu, minta maaf, itu aja sih. Oke, makasih Kak Erling. Mungkin dari teman-teman yang lain ada Kak Joyce Lucy, Kak Breng, Kak Michael, ada Kak Novie, Kak Weekend, Tini, Patricia. Kak Brian, Kak Mike, Michael. Aku, Karamoel. Ya. Halo, Kanris. Ya, terima kasih Kanris. Tadi sangat diberkati. Ada 3 hal tadi ya yang menurut Kanris jadi beban pergumulan juga ya Kanris. Emosi, ya perkataan sama kuliner ya Kak. Sebenarnya tiga-tiga juga itu masuk sih ke aku Kak. Ya, kalau mungkin teman-teman masih ingat waktu aku bilang di home sebelumnya ya mengenai kata-kata ya. Waduh, itu memang agak sulit ya mengendalikan kata-kata, apalagi kalau kita sudah marah ya. Itu, aduh, nenek saya juga mungkin ada darah itu juga ya kayak Kandis tadi ya. Nenek saya itu tipikal pemarah kata mak saya. Dia bilang, kalau mas saya cerita tuh, waduh, nenekmu itu nggak bisa lihat anaknya itu ada pacar gitu ya. Dibawakan parang katanya. Dibawakan parang itu nenek tuh. Dibawakan parang tuh ke rumahnya tuh, disamperin ke rumahnya tuh. Rumahnya si laki-laki sudah, wah buset. Nih nenek, tapi yang saya kenal nenek saya itu nggak gitu ya gitu. Mungkin karena udah dengan cucu kali ya. Tapi cerita-cerita gitu ya, cerita-cerita ya. Katanya dia kan masih ini teman-teman, masih dapat perjuangan katanya gitu ya, masih apa ya, pejuang gitu ya. Masih perang kan dulu kan. Ini kata emak saya katanya nenek saya itu sempat apa ya, ikut ritual minum darah lah apalah gitu supaya berani gitu kan perang kan. Ada ritual-ritual khususnya gitu. Waduh, pantas ini ya. Pantas jadi garang gitu ya. Nah, mas saya pernah bilang tuh, kayaknya kamu ini darah-darah nenekmu kayaknya. Karena memang gampang temperamen dan gampang marah. Sedangkan dengan dulu waktu dengan mama itu ya masih masih kecil. Itu mama belum selesai bicara itu saya sudah ngomong sana sini, itu sana sini. Pertanyaan saya akan Riz ini mengenai 3 hal tadi. Atau mungkin bisa ditambah dengan hal-hal yang lainnya. Itu bisa jadi berhala nggak ya Kak? Dalam hidup kita ya. Itu sih Kak pertanyaannya. Oke. Wow. Saya melihat mungkin bukan berhala kali ya, tapi ini membahayakan kalau kita tidak tanggulangi ya. Kalau kita tidak mau berubah, ini membahayakan. Mungkin bisa dalam konteks kalau ini berhala adalah sesuatu bisa jadi berhala ketika kita tidak mau berubah. Ya, sesuatu yang mengikat kita kira-kira begitu. Gitu. Tetapi yang paling bahaya itu adalah tadi dampaknya. Ketika kita tidak menanggulangi hal ini. Kenapa? Karena
sebagai orang yang ditebus dengan darahnya Kristus, kita ditawari satu kehidupan yang baru. Hidup yang diubahkan tadi. Yang tadi bukan hidup yang dalam dosa ya tadi ya, melahirkan perbuatan-perbuatan dosa termasuk amarah kita dan sebagainya. Karena kalau itu semua tidak secara serius kita perjuangkan, ya kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan hidup yang benar. Artinya kita tidak sampai kepada apa yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita, mungkin karena kalau saya boleh meminjam istilahnya kitab Ibrani, itu seperti beban dan dosa yang merintangi perjalanan perlombaan kita. Dan kalau kita tidak melepas semua itu, ya, manusia lama kita dengan segala keinginannya, itu bisa membawa kita akhirnya jadi lambat, gitu. Pertumbuhan kita jadi lambat. Ya, banyak hal yang akan merintangi kita ya. Misalnya ya, kalau kita tidak menanggulangi emosi kita, sekalipun kita pendeta, itu juga akan merintangi kita. Siapa mau dengar pendeta yang suka marah-marah kan gitu. Kita khotbah ntar istri dan anak kita bilang, ya baru ngomel mulu di rumah tapi khotbah sabar kan. Nah, itu udah merintangi tuh. Ya kan? Akhirnya jangan sampai kita sendiri ditolak gitu. Nah, itu yang buat saya jadi warning untuk tidak ditanggulangi, untuk tidak berubah. Walaupun perubahannya tidak banyak, tetapi kalau kita tekun, kita konsisten, kita pun berjuang untuk itu ya. Saya punya pengalaman soal emosi tadi. Kalau misalkan saya bersyukur bahwa lingkungan saya itu kemudian saya ada pada lingkungan yang memang menjagai saya juga untuk menerapkan value yang benar. Itu juga membantu kita sebenarnya, walaupun itu adalah keputusan kita sendiri, tetapi feedback dari orang sekitar kita itu memampukan kita untuk bisa, kalau kita dewasa ya, menerima masukan supaya kita jadi lebih baik. Itu membantu kita juga berubah gitu. Dalam konteks pertanyaan Brian tadi ya soal apakah itu bisa jadi berhala, ya kalau dibilang ini adalah berhala, mungkin menurut saya kurang tepat. Tetapi bisakah jadi berhala? Bisa, ketika itu tidak mau kita lepaskan. Ya, ketika kita tidak mau berubah, intinya terus nih kita udah tahu ya tadi itu bagus banget ya, masukan dari sharing dari Ramuel terus Monica juga terus disampaikan, teman-teman yang lain itu menurut saya sesuatu yang juga bagus-bagus semua. Artinya begini, ketika kita tahu kelemahan kita lalu kita tidak mau progresnya, itu berarti tanpa disadari kita tidak mau berubah gitu. Nah, itu yang membahayakan kalau menurut saya. Itu bisa jadi berhala. Akhirnya kita terikat dengan dia dan kita nggak menjadi tidak mau berubah. Mungkin begitu kali, Brian. Oke, sedikit lagi ya Kak. Soalnya gini Kak, aku punya dasar Kak, menghubungkan ini dengan berhala. Akhir-akhir ini kan aku lagi baca ini ya Kak, Raja-Raja, gitu ya. Oke. Kisah tentang Raja-Raja. Nah, aku berpikir, ini sebenarnya sudah lama aku pikirin Kak, tapi mungkin jawabannya baru aku dapat beberapa hari ini ketika aku baca lagi. Aku bertanya kenapa raja-raja itu di kisah-kisah mereka ya, pada akhirnya mereka itu dikatakan mereka ini tidak hidup seperti Daud gitu ya. Selalu diukur gitu ya. Tuhan mengukur raja-raja itu dari seperti Daud gitu ya. Gitu. Nah, ternyata setelah ini menurut aku ya Kak, menurut apa yang aku baca. Setelah aku baca tentang kisah raja-raja ini, ternyata yang membedakan raja-raja yang lain dengan Raja Daud gitu ya. Kenapa Daud ini sangat dikasihi oleh Tuhan pada waktu itu adalah ketika Daud ini tidak memiliki penyembahan berhala apapun gitu ya. Tidak punya, bahkan punya inisiatif untuk membangun rumah Tuhan. Artinya memang ada kerinduan untuk bersekutu gitu, tanpa apapun gitu di sekitarnya gitu. Kan ada raja yang dikatakan raja ini melakukan ya kurang lebih melakukan hukum tapi nggak seperti Daud gitu. Terus
Aku bilang apanya gitu ya, apanya yang dari Daud itu yang dimaksud Tuhan ini ya. Gitu. Ternyata aku dapat di beberapa ayat itu tentang Hizkia ya, Hizkia sama Yosia ya, gitu. Mereka itu melakukan seperti Daud dalam hal apa? Dalam hal tidak menyembah berhala gitu, tidak ikut menyembah berhala-berhala itu gitu. Nah, kalau misalnya aku tarik dalam kehidupan hari ini, ya mungkin kita juga seperti itu ya. Tuhan kan nggak mau diduain gitu ya. Hmm. Nah, sekarang itu kan lebih halus gitu ya. Dan dulu kan mungkin berhalanya agak masih dapat dikenali dalam wujud gitu ya. Tapi sekarang kan hampir tidak bisa dikenal dalam wujud gitu ya. Ada beberapa halnya seperti media sosial kan juga kan bisa jadi berhala. Dan tadi sangat diberkati sekali, Kak Andres mengatakan itu juga bisa jadi berhala ketika itu tidak kita lepaskan gitu ya. Wah, bisa jadi kayak raja-raja itu kita. Nah, akhir-akhir hidup raja-raja ini kan ada yang memerintah cuma dua tahun gitu ya. Ada yang cuma dalam hitungan bulan aja gitu ya dia memerintah karena hal-hal ini kan, karena kesalahan-kesalahan. Bahkan kisah hidup mereka itu tidak panjang, nggak seperti Daud gitu ya. Kisah hidupnya itu dicatat panjang karena memang jejak Tuhan banyak dalam hidup dia. Gitu. Itu saja sih Kak pertanyaan aku. Oke, oke, oke. Saya mau melengkapi sedikit ya. Ya, Oh, ya. kalau tadi bahas tentang Daud, poin yang Daud tidak punya niat untuk menyembah yang lain, punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, bahkan punya kerinduan membangun rumah Tuhan ya. Itu poin pertama saya tadi di doa pagi ya. Kalau teman-teman ikut doa pagi kan saya bahas tentang Daud. Ada 5 hal tentang Daud yang membuat dia berkenan. Poin pertama itu Daud itu memang beda. Daud itu punya kerinduan yang erat dengan Tuhan. Mazmur-mazmurnya itu menggambarkan dia adalah orang yang mencintai Tuhan. Gitu. Ya ada 5 poin ya. Salah satu yang paling pertama saya taruh itu sih. Wah keren juga nih si Brian ya. Nah saya mau melengkapi nih Brian, apa yang kamu jelasin tadi tentang raja-raja itu bagus banget. Jadi gini loh, Israel itu awalnya teokrasi. Kalau teman-teman baca ya, kapan Israel punya raja? Ketika habis periode hakim-hakim, lalu Samuel udah tua, lalu mereka mulai ingin punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Apakah Allah tidak menginginkan raja di Israel? Oh ada, konsep kerajaan sudah Allah bangun. Akan ada raja yang dari kalau teman-teman baca ketika Yakub ya, ketika Ishak ketika Yakub memberkati anak-anaknya, dia udah ada sebutan tentang Yehuda dan tongkat kerajaan. Kejadian pasal 39. Teman baca sendiri ya. Jadi, cuman pada saat itu adalah mereka ingin mengangkat raja model mereka. Raja itu harusnya mewakili Allah. Makanya ketika rajanya menyembah berhala, ya Allah pasti marah. Itu yang menyebabkan kemudian Israel mengalami banyak sekali keadaan-keadaan buruk. Ya, hampir semua raja-raja Israel ya hidupnya akhirnya terjerumus dengan berhala. Nah, benar juga yang kamu katakan bahwa definisi berhala saat ini tuh bukan seperti patung, sesuatu yang disembah. Ya, bahasa Inggris menggunakan kata berhala itu kan idol ya, sesuatu yang kita agung-agungkan, yang idolakan gitu. Sebenarnya penekanannya pada sesuatu yang melebihi Tuhan. Apapun yang lebih daripada Tuhan berhala ini gitu. Itu yang jangan ya termasuk perasaan mungkin ya. Nah, beberapa kali saya mendampingi Pak Eras yang di Abam. Pak Eras juga bilang jangan memberhalakan perasaanmu. Gitu. Artinya perasaan itu bisa jadi berhala. Ketika kita sedih, terlalu sedih, sampai seakan-akan gak ada Tuhan, itu kita sedang menganggap Tuhan tidak ada dengan kesedihan kita yang seakan-akan Tuhan gak bisa tolong, gak ada di itu. Kita sedang memberhalakan perasaan kita. Marah, lalu tidak marah dengan Tuhan dan lain sebagainya. Kita sedang memberhalakan perasaan kita. Ya, begitu Brian. Thank you. Oke, masih ada. Kak Michael.
Ya, terima kasih Kak Andris, makasih buat apa materi malam ini. Eh, kalau kalau saya sih dapat dua hal ya Kak. Eh, tadi Kak Andris bilang mengenai cara mengendalikan keinginan dan cara mengendalikan emosi. Kalau yang saya dapat sih apa ya? Keinginan itu sebenarnya kan eh, saya pikir sih kita 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 sendiri yang ciptakan ya. Atau ya mungkin diawali sih dari rasa penasaran yang lama-lama mungkin karena keinginan yang salah itu ya jadi susah kita kontrol gitu. Tapi itu apa ya? eh ya itu kita bisa ciptakan sendiri gitu. Karena ya kita kita mengizinkan apa rasa penasaran itu. Tapi kalau kedua yang dibahas tadi mengenai emosi itu, emosi itu datang dari luar gitu, atau pengaruh dari pengaruh sekitar kita yang mau tidak mau ya kita harus belajar sabar gitu. Jadi di mana ya harus siap terluka. Itu sih yang saya dapat ya. Eh, apa ya? Keinginan sih kalau semua orang punya keinginan ya. Dan setiap hari ya kita diajarkan untuk apa ya? Untuk melepaskan semua keinginan. Tapi nyatanya ya masih masih banyak juga keinginan gitu. Itu sih kalau saya belajar sih, wah seperti apa Kak Andris bilang ya, sebenarnya bukan bukan kebutuhan ya cuma keinginan ya. Tapi ya, kita sebenarnya sih kalau dari saya sendiri juga ya kalau saya apa ya dari tadi pikir-pikir ya banyak juga yang bukan kebutuhan yang apa saya biarkan apa keinginan itu gitu loh. Padahal itu bukan kebutuhan gitu. Jadi saya jadi apa mungkin apa ya karena udah apa nanti sekarang kan kita belajar bahwa kita harus mengendalikan keinginan gitu. Bahkan kalau Pak Eras sering bilang eh, kita harus harus segera melepaskan keinginan-keinginan begitu. Bahkan keinginan kita itu harusnya hanya Tuhan saja begitu. Tapi kan, waduh, ternyata untuk menjalaninya nggak semudah itu gitu. Ternyata apalagi kalau malam ini kita bahas mengenai keinginan, waduh, ternyata memang masih banyak keinginan gitu. Baru terus kedua emosi gitu. Emosi, ya semua orang juga punya emosi gitu. Mungkin apa ya, yang saya perhatikan bahwa yang yang orang sering bilang bahwa apa, itu gampang emosi. Itu hanya dilihat dari mungkin karena dia mulutnya cepat keluar atau mulutnya kasar atau kalau ada apa-apa langsung dengan mulut langsung dengan apa kata-kata yang emosi ya itu baru disebut oh kamu ini apa gampang emosi. Padahal kalau saya sendiri juga mungkin nggak suka cepat keluar kata-kata ya gitu. Tapi kalau saya merasa terluka perasaan itu langsung apa ya? Uh, langsung pengen begitu. Tapi karena aku apa orangnya apa nggak cepat mengeluarkan kata-kata begitu, jadi ya mungkin orang kelihatnya ya ya aku sih orang yang bukan cepat emosi. Tapi kalau saya pikir-pikir ya aku juga termasuk orang yang cepat emosi gitu. Tapi mungkin mungkin tidak terlihat dengan apa dengan kata-kata atau tindakan yang berlebihan gitu. Itu sih yang apa yang saya rasa ya. Begitu, begitu kali ya. Kalau dari saya. Terima kasih. Thank you ya. Ya saya ingat khotbahnya Om Frankie ya Pak Frankie ya. Marah tapi diam, marah juga berarti. Diam sih tapi dalam pikiran hati tuh membara. Itu juga emosi ya benar juga ya. Iya. Ya betul sih. Thank you ya.
Penso tidak ada ya. Kak Andres kasih kata penutup. Itu para Penutup ya. Oke. Ya, teman-teman, kalau kita melihat ya, memang ini satu tema yang penting ya bagi kita ya dalam dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Ya, ketika kita dengan serius memperjuangkan hidup kita dan sungguh-sungguh membawa diri kita kepada Tuhan ya. Saya ingin mengingatkan kita tuh bersama-sama begini. Tuhan itu ingin memberikan satu hidup yang baru, benar-benar hidup yang dipulihkan dari hidup kita saat ini. Hidup yang penuh tadi dengan emosi, kelemahan. Dia menawarkan hidup dengan kodrat yang baru. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan ya, yang akan mengubah kehidupan kita. Nah, mari kita sama-sama terus berjuang ya teman-teman. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita pakai kekuatan dari Allah yang menyertai kita. Dan saya percaya Roh Kudus pasti tolong kita semua. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam ini untuk home kami di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh saling berbagi dan kami boleh kembali diingatkan lewat firman Tuhan yang mau mengajarkan setiap kami. Tuhan tolong kami dalam segala keterbatasan yang kami miliki, banyak hal-hal yang masih kurang, dan Tuhan biarlah Engkau memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk benar-benar Kau ubahkan kami. Bapak mau menyerahkan seluruh teman-teman di home ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu kehidupan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, dan apapun juga yang sedang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, mungkin dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan mereka yang sedang mereka jalani, Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan menyertai mereka, memampukan mereka untuk melihat bahwa Tuhan menyertai, menuntun mereka, dan mampukan mereka untuk melihat tetap kebaikan-kebaikan Tuhan yang mendewasakan setiap kita, anak-anak-Mu Tuhan, untuk boleh mengalami dan pergumulan. Dengan demikian iman kami akan semakin kuat, semakin bertumbuh, semakin dewasa. Sekali lagi biar kekuatan-Mu hadir, memampukan setiap kami di sini untuk boleh berjuang dalam setiap perjuangan kehidupan yang Tuhan izinkan kami alami. Bapa, secara khusus juga malam ini kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak rohani kami, Pak Erastus. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh proses pemulihan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkarya dalam kehidupan beliau. Saat ini Bapak, kami berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan Engkau terus memulihkan keadaan beliau hari demi hari. Kami menyerahkan keluarga yang mendampingi, baik Ibu Pastor Stephen dan keluarga, Pastor Stefani dan keluarga, semua ke dalam tangan Tuhan. Mereka boleh ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan biarlah Tuhan, mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan dan boleh tetap melayani pekerjaan Tuhan ini yang besar. Sekali lagi kami menyerahkan kehidupan kami waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati istirahat kami di malam hari ini. Kami menyerahkan sekali lagi hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.